Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar profil. Rumah-rumah sekarang banyak sekali yang mulai kembali lagi ke nuansa klasik, American klasik atau modern klasik, di mana membutuhkan banyak profil ya. Jadi kita mau bahas lebih dalam, lebih detail tentang jenis-jenis profil, penggunaan profil, dan kelebihan dan kekurangan masing-masing jenis. Jadi buat teman-teman yang memang punya rencana mau memakai profil, baik itu untuk interior maupun eksterior, bisa lihat video kali ini. Oke, ngomong tentang profil ya. Jadi kita akan bahas dulu profil itu dari segi bahannya ya. Nomor satu yang kita sering pakai buat rumah-rumah adalah untuk outdoor ya. Jadi untuk outdoor itu bisanya pakai bahan apa ya? Paling sering dan paling banyak pakai adalah bahan semacam ini ya. Jadi bahannya itu dari semen ya. Jadi dibuat dari semen, memang peruntukannya adalah untuk profil-profil rumah ya, profil outdoor, untuk dinding luar rumah. Jadi buat teman-teman yang memang mau menggunakan profil untuk rumahnya, pilihlah yang profil berbahan dasar semen ya, karena dia sifatnya tahan lama ya, tahan cuaca. Jadi memang kita gunakan mirip seperti tembok, mirip seperti dinding, kekuatannya sama. Jadi finishingnya pun juga sama, pengerjaannya juga, pemasangannya mirip seperti kita ketika memasang barang-barang yang di dindingnya. Jadi memang tadi kelebihannya kan tahan cuaca ya, otomatis karena sifatnya seperti dinding asli, seperti tembok. Yang kedua, kelebihannya kita bisa cetak sesuai kemauannya kita ya. Jadi profil ini bisa kita buat desainnya, jadi kita bisa pesan custom ya. Jadi profilnya mau bentuknya seperti apa, kita bisa bantu desainkan, kita bisa bantu cetakan. Jadi mau profilnya serumit atau sesimpel apa, kita bisa desainkan. Jadi memang kita perlu proses desain dulu, kemudian kita perlu proses pembuatan cetakannya, barusan kita cetak untuk misalnya profil-profil depan rumah ya. Jadi ini kalian bisa lihat contoh dinding-dinding profil beton atau semen yang digambar di sebelah sini. Gambar-gambar itu teman-teman pasti sudah sering lihat di rumah-rumah mewah, di rumah-rumah klasik, semuanya menggunakan seperti itu ya. Jadi plusnya apa? Ya kita bisa custom. Mau misalnya kecil, mau 5 cm seperti ini ya, sekitar 7 cm. Mau profilnya lekuknya seperti apa, mau kotak seperti apa, mau bulat seperti apa, itu kita bisa arahkan, kita bisa customize sesuka hati kita. Dan juga memang tahan lama ya, outdoor. Oke, yang kedua, kalau buat outdoor sih memang kita paling sarankan hanya bahan ini sih, hanya bahan semen. Yang bahan lain ya, ini kita sarankan untuk bahan untuk di dalam ruangan ya. Jadi kita tahu ya sifatnya mirip seperti yang precast semen, itu bahannya dari gypsum ya. Itu biasa untuk dalam ruangan. Jadi kenapa kita pakai bahan gypsum atau kapur? Karena sama tadi, mudah dibentuk. Jadi kita membutuhkan model apa, kita mau seklasik apa atau semodern apa, kita juga bisa desain ya. Kita desainkan profilnya seperti apa, kemudian kita buat cetakannya, kemudian kita buat profilnya. Nah itu buat bahan gypsum mirip prosesnya. Tapi penggunaannya memang hanya disarankan untuk dalam ruangan saja. Karena kita tahu sifat gypsum cukup kuat, tapi sama cuaca kan nggak terlalu kuat. Jadi memang hanya untuk indoor ruangan. Dan juga memang kalau area yang misalnya sering terbentur dan sebagainya, gypsum ini juga memiliki kerentanan ya. Karena kan tidak sekeras semen atau beton. Jadi buat teman-teman ya, area mungkin yang riskan terbentur dan sebagainya ya, mungkin menggunakan profil yang bahan lebih keras. Nanti akan saya jelaskan di berikutnya ya. Jadi bahan gypsum, tapi ini favorit ya, karena apa? Satu, modelnya itu custom sekali, banyak, bisa suka-suka kita. Yang kedua, harganya juga nggak mahal. Jadi buat teman-teman yang buat profil, yang buat dalam ruangan, sekarang kan lagi musim tuh modern klasik, American klasik. Menggunakan profilnya itu saran kita menggunakan bahan gypsum aja ya. Jadi bahan ini karena apa? Mudah dicat, mudah dibentuk ya, harganya ekonomis, pemasangannya juga mudah. Mirip ya, kita tempelkan ke dinding itu juga mudah. Jadi gypsum ini bahan nomor 2 yang memang buat interior menurut saya cukup favorit. Jadi buat ruangan, dalam ruangan kalau lembab, kalau kering aman. Tapi kalau buat hujan-hujanan kurang kuat ya. Jadi nomor 2 itu gypsum. Yang ketiga, sudah tahu teman-teman mungkin dari zaman dulu, profil kayu ya. Ya, dari zaman dulu kan kita sering lihat profil ini ada di jendela-jendela kayu model lama. Sekarang in lagi.
Jadi apakah kayu ini bisa dipakai untuk outdoor? Bisa, tapi kurang kuat. Jadi sebaiknya kayu ini digunakan untuk indoor ya, untuk dalam ruangan. Plus minusnya dibandingin gipsum apa? Karena kayu kita hanya modelnya lebih terbatas ya. Kita menggunakan alat-alat profiling buat kayu, sehingga modelnya bukan dicetak ya. Sehingga besar kecilnya sebenarnya agak fleksibel, cuma pembuatannya lebih lama dan lebih makan biaya ya. Jadi buat kayu oke juga, sebenarnya ketahanannya lebih tinggi daripada gipsum karena dia lebih nggak mudah pecah, lebih nggak mudah kupis ya. Jadi buat kayu ketahanannya lebih tinggi, cuma keterbatasan model dan jenisnya sama ukurannya itu lebih limited ya. Bisa dibuat nggak Kak? Bisa sih, kalau mau diukir ada kayu besar kita ukir profilin satu-satu bisa jadinya besar, tapi biayanya lebih mahal. Jadi buat teman-teman, kayu ini recommended juga buat tempat-tempat yang memang butuh ketahanan lebih daripada gipsum, pakailah kayu. Hanya keterbatasan motif dan profil memang lebih terbatas. Gipsum tadi kelebihannya karena ekonomis ya, modelnya lebih fleksibel. Kalau kayu modelnya lebih tidak fleksibel tapi ketahanannya lebih tinggi. Itu yang jenis kedua, kayu. Jenis ketiga, sekarang banyak juga yang bahannya itu cetak ya. Profilnya cetak, jadi bahannya itu semacam PVC, semacam plastik. Nah ini biasanya profil warnanya biasa sudah jadi ya dari pabrik. Jadi teman-teman mungkin tahu ya figura foto ya, sering lihat figura foto. Nah bahannya mirip seperti itu ya, itu bahannya semacam PVC atau plastik, itu biasa dicetak menjadi profil-profil yang siap digunakan juga ditempel di tembok atau di furniture kita ya. Plusnya apa? Nah dari segi ketahanan, karena bahannya plastik ini lebih tahan api otomatis, lebih tahan air otomatis. Jadi yang tadi saya bilang bisa dipasang di luar, cuma ya tadi tetap aja lebih kuat semen menurut saya. Jadi PVC ini tetap kita sarankan buat indoor ya. Jadi profilnya kelebihannya tadi tahan cuaca, kekuatannya juga menurut saya bagus ya, jangka panjangnya bagus, nggak mudah pecah, nggak mudah sompal ya. Jadi ketahanannya karena plastik precast itu dia lebih solid ya. Tapi keterbatasan model, keterbatasan warna ya, kadang-kadang sudah finishing soalnya dari pabrik. Jadi ya bisa nggak Pak diwarna lagi? Bisa sih, diduko lagi itu bisa. Jadi keterbatasannya nomor satu adalah masalah modelnya, karena tertentu ya kita nggak bisa buat sendiri, kita nggak bisa cetak sendiri. Jadi biasanya sudah dari pabrik sudah jadi ya, profilnya seperti apa kita tinggal beli dan pakai. Jadi tiga bahan ini mungkin yang teman-teman akan sering ketemu ya, akan bakal pakai di rumahnya kalian, baik untuk outdoor maupun indoor. Jadi karena sekarang sangat in ya, rumah-rumah yang kepingin tampil mewah, biasanya rumahnya itu mulai pakai profil. Banyak sekali variasi atau model yang kita bisa buat ya. Jadi mau profil seperti ini, bagusnya seperti apa? Nah itu dia, kita sudah sampaikan di video-video sebelumnya bahwa semua rancangannya kita, semua impiannya kita harus rancang dulu dalam desain yang bagus ya. Profil pun sama ya, kayaknya profil kita bisa ikut-ikut di IG, tapi apakah pas dengan volume ruangannya kita? Mau besar kecilnya seberapa? Mau lebar pendeknya seperti apa? Nah itu sebaiknya didesain dulu, sehingga ketika nanti kita lihat kok kayaknya kurang pantas ya di gambar, kita bisa rubah sampai sesuai dengan seleranya kita. Barusan kita jalankan, barusan kita pasang, sehingga hasilnya pun akan sesuai dengan harapan kita ya. Banyak yang langsung beli coba dipasang, oh ternyata dipasang kok aneh ya rasanya ya, terlalu besar, terlalu kurus, apa terlalu gendut, sehingga bongkar lagi, pasang lagi. Nah itu membazir bahan, membazir waktu, membazir biaya juga. Jadi buat teman-teman yang mau rumahnya berprofil ya, boleh-boleh saja pilih bahan yang sesuai. Tadi yang sudah saya sebutkan ada 4 bahan utama ya. Ada lagi bahan yang lain nggak Kak? Ada lagi sebenarnya, ada semacam WPC ya sekarang kan, tapi ya itu saya anggap golongan ke arah PVC atau plastik-plastikan ya. Jadi 4 bahan utama pembentuk, tadi ada semen, yang kedua ada gipsum, yang ketiga ada kayu, yang keempat ada plastik atau PVC. Nah itu 4 bahan yang teman-teman bisa pakai ya. Tadi kelebihan dan kekurangan saya sudah jelaskan, tapi yang jelas saya ulangi sekali lagi bahwa desain itu sangat penting. Jadi profil kita mau semua yang berprofil biasa kepengen rumahnya itu tampil lebih mewah, tampil lebih cantik, tampil lebih indah. Tapi kalau salah ukuran ya, kita bisa lihat beberapa rumah yang saya lihat profil sih profil, tapi karena ukurannya tidak sesuai ya, dilihat itu jadinya aneh, atau kadang terlalu rame, kadang nggak kelihatan mewah, kadang kelihatannya malah temboknya jadi ribet.
Tapi sebaliknya, ketika desainnya bagus, ukurannya proporsinya bagus, ya rumah kita akan terlihat mewah, akan terlihat cantik, akan terlihat lebih indah ya intinya dilihat. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah langkah, pilih bahannya sudah, desainnya juga jangan sampai keliru, kemudian eksekusinya. Pilih tim yang memang pekerjaannya rapi, pekerjaannya sesuai dengan harapannya kita, sehingga apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan bisa terwujud. Oke, konten ini saya rasa cukup ya buat teman-teman yang penggemar profil, bisa pakai apa yang saya infokan ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa berguna buat teman-teman semua ya. Jika teman-teman suka bisa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.